Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari akan menjelaskan mengenai penanganan psikologis ARBK dengan hambatan komunikasi pada atensi tunarungu pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Remaja Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Haja Siti Hikmah, SPD, MSI. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik secara permanen ataupun tidak permanen. Anak tunarungu mengalami gangguan komunikasi secara verbal karena kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya. Sehingga beberapa anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, pergaulan dengan orang normal terdapat hambatan yang dialami. Selain itu juga, anak tunarungu memiliki sifat egosentris yang melebihi anak normal, seperti cepat marah dan juga mudah tersinggung. Selanjutnya, ada hambatan bahasa dan komunikasi pada anak tunarungu. Yang pertama, kurangnya memperhatikan saat guru memberikan pelajaran. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kesulitan pada pendengarannya. Yang kedua, selalu memiringkan kepalanya. Hal ini juga terjadi sebagai upaya untuk berganti posisi telinga terhadap sumber bunyi. Seringkali ia meminta pengulangan pada penjelasan yang guru sampaikan. Yang ketiga, kesulitan mengikuti petunjuk secara lisan. Dan yang keempat, enggan untuk berpartisipasi karena mereka kesulitan untuk berpartisipasi dan dimungkinkan karena hambatan pendengarannya. Yang kelima, adanya ketergantungan terhadap petunjuk atau instruksi. Dan yang terakhir, yaitu mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara. Selanjutnya ada hambatan sosial dan emosi. Anak-anak yang memiliki masalah pendengaran sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka, perlakuan yang diterima, serta keinginan dan kebutuhan untuk memahami perasaan orang lain. Atau dengan kata lain, masalah komunikasi memberi implikasi terhadap kemandirian, kemampuan untuk bermain, dan berbagi dengan rekan sebayanya. Perkembangan tersebut menurut Muhammad 2008 melingkupi perkembangan kognitif dan juga perkembangan fisik. Perkembangan kognitif yang dimaksud oleh Muhammad yaitu merujuk pada cara untuk memahami dan mengatur dunia mereka. Hal ini termasuk pada kemampuan untuk menyerap, menyimpan, mengingat informasi, mengklasifikasi benda, mendefinisikan, menilai, membandingkan dan membedakan, menciptakan sesuatu, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Keterlambatan bahasa pada anak yang memiliki masalah pendengaran juga memperlambat perkembangan kognitif mereka. Yang kedua ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik dan motorik anak dengan masalah pendengaran tidak berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya, metode penanganan komunikasi anak tunarungu. Terdapat metode auditori oral, membaca bibir, bahasa isyarat, dan komunikasi universal. Pertama ada metode auditori oral. Metode ini menekankan pada proses mendengar serta bertutur kata dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik, seperti alat bantu pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Metode ini menggunakan bantuan bunyi untuk mengembangkan kemampuan mendengar dan juga bertutur kata. Selanjutnya, metode membaca bibir. Komunikasi dengan metode ini baik untuk mereka yang mampu berkonsentrasi tinggi pada bibir penutur bahasa. Metode ini mengharuskan anak-anak untuk selalu melihat gerakan bibir dari si penutur bahasa dengan tepat, dan dalam situasi ini juga penutur bahasa harus berada di tempat yang terang agar gerakan bibir dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada metode bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna dasar. Bahasa isyarat yang digunakan pada umumnya ialah isyarat abjad satu jari yang dikenal dengan SIBI atau Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. Selanjutnya ada metode komunikasi universal. Metode ini ialah salah satu metode yang menggabungkan antara gerakan jari isyarat, pembacaan bibir, dan juga penuturan atau auditori oral. Elemen yang paling penting dalam metode ini adalah penggunaan isyarat dan penuturan secara bersamaan.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.